Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film action terbaru tahun 2025 yang pastinya cocok untuk menguji adrenalin. Film ini mengisahkan tentang seorang pria sekaligus kepala keluarga yang sedang mengalami krisis ekonomi tingkat tinggi, alias pengangguran profesional. Hingga sampai ia terpaksa harus mengikuti sebuah acara perlombaan yang mana dalam perlombaan itu nyawa menjadi hiburan tontonan publik pemerintah. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. You outran fate! Salah, maaf. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Ben Richard yang menemui bos pabrik tempatnya dulu pernah bekerja, di mana Ben meminta agar bisa bekerja lagi karena sebelumnya dipecat akibat dituduh melakukan kesalahan besar. Ben pun terus memohon dengan alasan anaknya sedang sakit dan dia butuh uang untuk berobat. Namun sang bos tetap menolak karena Ben dikenal punya masalah temperamen. Bahkan sekarang namanya sudah masuk daftar hitam. Mendengar kesalahannya diungkit, emosi Ben meledak, tapi dia menahan untuk tidak membrutal. You know, I didn't bring her here to guilt you. I brought her! To stop myself from bouncing your face off this desk. Di luar, Ben melihat semua orang terobsesi dengan sebuah acara game berhadiah yang bernama Running Man. Dalam acara itu, siapapun yang berhasil bertahan hidup selama 30 hari berhak mendapatkan hadiah $1 juta. Syaratnya, peserta harus terus melarikan diri dari para algojo yang berkeliaran dan siap menghabisi mereka kapan saja. Namun, Ben meyakinkan diri untuk tidak akan mengikuti acara konyol semacam itu. Tak lama kemudian, istri Ben yang bernama Sheila pulang dari bekerja di sebuah bar. Keduanya sedang berada dalam kondisi tertekan sebab anak mereka sudah demam tinggi selama seminggu, sementara Ben masih jadi pengangguran profesional. Sheila lalu menyarankan agar Ben tinggal di rumah dan menjaga anaknya, sementara dia akan mengambil jam kerja tambahan di bar. Namun Ben menentangnya karena tidak ingin istrinya terus berada di lingkungan yang rawan diajak main kuda lumping. Hey, now, you know I'd never do that. Thinks that you ripped him off. You could end up in the dump like that girl across the street. I'm sorry. We don't have a choice. Kemudian Ben menatap televisi yang kebetulan sedang menayangkan acara Running Man. Lalu tiba-tiba dia bilang akan membawa pulang uang banyak dengan apapun caranya. Sheila langsung paham maksudnya dan mengingatkan bahwa tidak pernah ada peserta yang pulang hidup-hidup dari permainan itu. Namun Ben tetap bersikeras karena jika dia bertahan 1 hari saja, uangnya sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa anak mereka. Ben? I need you. Watch yourself. Lalu kita diperlihatkan dengan hidup Ben yang berada di bawah garis kemiskinan, bahkan tinggal di lingkungan kumuh. Dan di sanalah gedung pusat Running Man didirikan, sebab targetnya memang kaum miskin melintir seperti Ben. Dan sekarang Ben berdiri dalam antrian panjang untuk mendaftar acara lari tersebut, tapi bukan sebagai pelari dari kenyataan, melainkan jadi pelari yang akan mempertaruhkan nyawa demi hadiah uang. Di tengah itu, seorang pria tua yang berada di belakangnya tiba-tiba roboh karena sakit. Ben mencoba menolong dan meminta penjaga memanggil dokter, tetapi permintaan itu diabaikan. Sontak Ben naik pitam, dan akibatnya dia justru dihajar habis-habisan. Selain itu, dia juga diseret ke barisan paling belakang. Ternyata, di tempat ini membantu sesama kaum miskin saja, termasuk pelanggaran. Setelah menunggu lama, akhirnya tiba bagian Ben untuk mendaftar audisi. Begitu lolos administrasi, dia lalu bertemu Dini, seorang gadis metal yang merupakan tetangganya. Di dalam lift, mereka bertemu lagi dengan seorang pria bernama Tim yang terlihat sangat excited mengikuti permainan. Kemudian, audisi dimulai dengan tes fisik, dan sesuai perkiraan, Ben lolos dengan mudah karena dia sudah terlatih saat melalui pekerjaan ekstrem dulu. I got you! Setelah itu, peserta menghadapi tes mental berupa pertanyaan-pertanyaan. Meski terlihat kesal dan tidak sabaran, Ben tetap berhasil melewatinya. Bahkan sifat temperamennya itu justru dinilai menarik bagi panitia.
Pada akhirnya, Ben, Tim, dan Dini lolos ke tahap akhir. Mereka lalu diperlihatkan dengan sosok pemimpin para Algojo, yaitu orang yang bertugas mengejar dan membunuh para peserta. Selanjutnya, mereka dibawa menemui Dan Kilian, seorang psikopat yang merupakan produser acara tersebut. Di sini, satu persatu ditanyai lagi tentang keyakinan mereka untuk mengikuti permainan. Ben lalu diberi uang muka dan dijelaskan bahwa bertahan hidup selama 1 minggu saja sudah bisa menghasilkan banyak uang untuk beli hutan di Sumatera. Now this is the most thrilling 10 seconds of video I've seen all year. Hired by DefenseNet, the best wages downtown. No, best dog shit, still dog shit. Then why beg to be rehired? Setelah membacot soal penelitiannya tentang Ben, Kilian menilai Ben adalah kandidat ideal. Menurutnya, sifat temperamen bisa mendongkrak rating acara yang sedang turun. Ben pun tertarik dan berakhir menandatangani kontrak. Tapi ketika Ben ditawari snack, yaitu berupa perempuan cantik, dia menolak karena masih setia dengan istrinya dan menjaga marwah Ichi bosnya. Setelah itu Ben pergi dan bertemu seorang perwakilan dari tim asuransi yang menjelaskan bahwa keluarga Ben akan dipindahkan ke tempat aman dan diberi identitas baru karena seluruh dunia akan memburunya. Demi keamanan, Ben juga tidak diizinkan lagi berkomunikasi dengan keluarganya dan hanya diberi kesempatan melakukan panggilan untuk yang terakhir kalinya. Dia menghubungi Sheila dan memberitahu bahwa tim Running Man akan datang untuk menjemput mereka. I'm on the running, man. I promise. I'll be back. I love you. I love you too. Bye, Ben. We good? Keesokan harinya, Sheila mengirim foto keluarga dan kaos kaki anaknya kepada Ben agar dia tidak melupakan alasannya untuk bertahan hidup. Kemudian, Ben dipasangi gelang khusus sebagai pengingat waktu, tugas, dan hadiah yang dia dapatkan. Dia lalu berjalan bersama Kilian dan bertemu pembawa acara bernama Bobby. Dan beberapa saat kemudian, Bobby naik ke panggung untuk membuka acara. Welcome to the game where we give 3 of these tough guys all the freedom they want. Record, report, reward. It's the Running Man! Setelah itu, Ben diperkenalkan sebagai pelari pertama. Profilnya disebut sebagai mantan pegawai keamanan cyber yang dituduh menjual rahasia negara. Dengan sebuah video palsu bahkan ditampilkan sebagai bukti. Ben berteriak membantah, tetapi justru membuat publik semakin membencinya. Bobby lalu mengumumkan, yaitu bagi siapapun yang memberikan informasi tentang keberadaan Ben selama pelarian, maka akan diberikan hadiah. Bukan itu saja, mereka juga menghina istri Ben yang dicap sebagai kupu-kupu malam. Hal itu sontak membuat emosi Ben tak bisa dibendung lagi. You, Dan. How small does your dick have to be to sit out there? Permainan akhirnya resmi dimulai. Para peserta diberitahu bahwa begitu memasuki kota, mereka harus langsung berlari dan bersembunyi. Semakin lama bertahan, semakin besar uang yang dikumpulkan. Bahkan setiap algojo atau preman yang berhasil dibunuh juga bernilai uang bagi peserta. Di sini nyawa manusia benar-benar punya harga, alias dibayar per kepala. Dan alat pelacak mereka tidak akan berfungsi, tetapi setiap hari mereka wajib merekam video dan mengirimkannya lewat kotak surat khusus. Melewatkan 1 hari saja mengirimkan video, maka peserta otomatis dinyatakan gugur. Lalu Ben, Dini, dan tim kemudian masuk ke sebuah bilik canggih dan dijatuhkan ke tempat yang berbeda-beda. Ben mendarat di sebuah gedung, lalu menemukan pakaian bersih dan perlengkapan yang sudah disiapkan. Setelah ganti baju, dia langsung keluar dan naik taksi. Ternyata supir taksinya mengenali Ben, namun supir itu memilih tidak melapor karena dia tidak setuju dengan pembunuhan sebagai hiburan. Sungguh supir baik budi. I hope they burn your ass! You dead meat, pal! Ben lalu menuju sebuah gedung terbengkalai dan turun ke ruang bawah tanah. Di sana dia bertemu Molly, yaitu teman lamanya yang ahli membuat barang ilegal. Molly sempat menolak karena membantu peserta Running Man bisa membahayakan nyawanya. Namun Ben terus memohon bantuan agar bisa bertahan hidup dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Akhirnya Molly setuju untuk membuatkan paspor palsu dan membantunya menyamar. Karena jika Ben bisa bersembunyi di negara lain selama 30 hari saja, maka peluang untuk hidupnya masih ada. Let's test out those contacts. So, what's your plan? I don't know. Lay low with my own kind? Setelah semuanya siap, Ben pun pamit dan segera pergi. Ben pun tiba di stasiun dengan kondisi gugup maksimal. Dia lalu menyerahkan dokumen palsu dan tiket kereta menuju New York. Ajaibnya, dia berhasil lolos tanpa kendala sedikit pun. Hingga setibanya di sana, Ben langsung menginap di sebuah hotel. Dan untuk mengecoh para algojo, Ben berpura-pura masuk ke kamar hotel lain sambil merekam daily vlog alias video hariannya. Setelah itu, alat rekaman dimasukkan ke kotak surat, lalu dia kembali ke kamar aslinya dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Sementara di sisi lain, tanpa Ben sadari, para algojo berhasil menangkap Molly dan menyiksanya tanpa ampun. Pada akhirnya, Molly terpaksa membocorkan informasi tentang keberadaan Ben. Di waktu yang bersamaan, Ben mengalami mimpi buruk, yang mana dia melihat dirinya sendiri tewas di New York. Mimpi itu terasa terlalu nyata dan membuatnya terbangun dengan kondisi mental breakdown.
Ben lalu menonton acara Running Man di TV, yang mana di situ terlihat tim rekannya sedang belanja di Indo April tanpa penyamaran. Begonya lagi, dia malah menyombong kalau dirinya adalah peserta Running Man. Maka inilah yang terjadi. Here we go. Oh, man. Bang! God. Melihat kejadian itu, Ben sadar bahwa dia tidak bisa lagi bertahan di lokasi yang disarankan Molly. Maka di hari keempat, Ben segera pergi dan berpindah ke Boston. Di sana dia menyamar jadi pasukan khusus yang sedang dalam pelarian, lalu menyewa kamar hotel yang kumuh. Di kamar itu, Ben menemukan sisa-sisa tembakau milik penghuni sebelumnya, dan bonus 1 granat. Lalu Ben lanjut bersantai sambil meratapi nasib sambil melihat kehidupan di depan hotel. Good to see you too, Frank. I demand an apology. Give it. You're a weird guy, Frank. Saat hendak menuju kamar mandi umum, Ben tiba-tiba merasa tak asing dengan wajah orang yang ngamuk di depan hotel barusan. Dan dia pun langsung teringat kalau orang itu adalah salah satu algojo yang rambutnya blond. Saat itulah, Ben mulai mendengar suara mencurigakan, yang artinya para algojo sudah menemukan keberadaannya, sehingga dia segera bersembunyi di kamar mandi. Namun ternyata tidak ada celah untuk dia kabur melalui toilet. Dalam keadaan terdesak, Ben lantas melakukan hal ini. Suara ribut saat kaca dipecahkan sontak menarik perhatian para algojo. Sementara Ben dengan gersak-gerusuk memakai baju lalu memasukkan semua barangnya ke dalam tas. Sedangkan di televisi, muncul pengumuman bahwa penjaga sudah menemukan lokasinya. Hingga tak berselang lama, semua aksinya itu direkam oleh drone. Tetapi Ben langsung menghancurkan alat tersebut. Namun naasnya, Ben justru berlari menuju lift rusak. Dan lift tersebut pun macet di lobi. Tak punya pilihan lain, Ben pun langsung melempar granat keluar. Dan pemimpin algojo pun dengan refleks melemparkan kembali granat tersebut. Lalu inilah yang terjadi. Saat Ben terpojok, kebetulan ia melihat beberapa tikus got yang melarikan diri melalui sebuah pipa menuju bawah tanah. Hingga Ben pun langsung mengikuti rombongan tikus tak berdasi itu. Dan akhirnya Ben berhasil selamat setelah terjatuh di saluran air bawah tanah. Dia pun langsung merekam video berikutnya, sebelum naik melalui pipa pembuangan. Namun saat Ben berusaha bersembunyi, seorang bocil laki-laki memergokinya. Ben mengira anak itu akan melapor ke panitia permainan. Akan tetapi ternyata si bocil justru ingin menolong, bahkan membantu memasukkan rekaman harian milik Ben ke kotak surat. Beberapa saat kemudian, bocil itu kembali bersama kakaknya yang kita panggil saja Steve. Rupanya Steve ini adalah seorang pemberontak yang menentang pemerintah. Ben lalu meminta perlindungan dan memberikan uang sebagai bayanan. Si bocil menerimanya lalu pergi membeli obat, sementara Steve membawa Ben ke rumah mereka. Begitu sampai rumah, Steve menceritakan soal adik bungsunya yang berjuang melawan kanker. Sama seperti Ben, keluarga itu juga sedang berusaha mengumpulkan biaya pengobatan. Merasa kehidupan mereka mirip, Ben kemudian menceritakan kondisi keluarganya sendiri. Dan tak lama setelah itu, Steve menunjukkan konten YouTube miliknya yang membahas teori dan kebusukan Running Man. Episode 30, The Real Rules of the Running Man. Tim? Yep. Kaboom! Type 1, hopeless dude. Di salah satu video, Steve menjelaskan bahwa setelah 2 peserta gugur, maka peserta terakhir akan dibiarkan terus berlari demi mendapat rating yang tinggi. Menurut Steve, Ben berpotensi menjadi pelari terakhir yang bertahan. Selama ini, rekor terlama bertahan hidup hanya mencapai 29 hari. Maka dari itu, Steve akan membantu Ben agar bisa memenangkan permainan kematian ini. Ben pun melanjutkan pelarian dengan tinggal bersama keluarganya Steve. Hingga suatu hari, Steve menjelaskan bahwa adiknya bisa terkena kanker paru-paru akibat paparan debu radioaktif. Dan itu semua karena kebijakan pemerintah yang busuk. Mereka terlalu tunduk terhadap perusahaan besar hingga membiarkan perusahaan itu mengabaikan aturan keselamatan.
Lalu dalam vlog berikutnya, Ben berusaha membongkar kebusukan perusahaan yang menciptakan Running Man. Namun yang ditayangkan justru video yang sudah diedit dengan teknologi deepfake. Ben digambarkan menghina anaknya para algojo yang tewas dalam ledakan hotel kemarin. Hingga banyak orang percaya karena tidak bisa bedain AI sama yang asli. I didn't say that. Okay, I made a video about the network giving kids. Melihat tayangan itu, ibunya Steve murka dan langsung mengusir Ben. Lantas dengan terpaksa, Steve bersama adiknya mengantar Ben keluar dari kota. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba disergap para algojo dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Richards lives! Karma delivery, motherfucker! Ride this! Yeah, let's go. Setelah mereka berhasil lolos dari maut itu, Steve kemudian memberikan alamat sahabatnya yang sangat dia percaya, yaitu Elton, yang tinggal di sebuah kota kecil. Di sini, Steve juga menyerahkan sepucuk senjata kepada Ben untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Ben akhirnya bisa bertahan hidup sampai hari ke-10 dengan menyamar menjadi pastor yang buta. Tapi naasnya, saat hendak memasukkan vlog ke kotak surat, seseorang memergokinya. Alhasil, Ben pun terpaksa sedikit membrutal. We got him! You Richards! Die! Di hari ke-13, Ben menyamar jadi gelandangan cacat dan menemukan sekelompok gembel yang nobar Running Man di layar tancap. Di tayangan tersebut, terlihat Dini yang terpojok di dalam kasino, dikejar-kejar oleh algojo dan pasukannya. Di situ Dini berusaha merekam vlog sambil berlari menyelamatkan diri. Namun tak lama, dua bocil kematian berhasil menghabisinya dengan melakukan ini. Setelah kejadian itu, maka kini Ben resmi menjadi satu-satunya peserta yang tersisa. Hingga Ben kemudian melanjutkan perjalanan menemui Elton yang tinggal di rumah terpencil dan jauh dari kota. Di sana ibu Elton sedang nonton TV sambil memaki Ben habis-habisan, tanpa menyadari Ben yang asli berada di belakangnya. Elton meminta Ben mengabaikannya, lalu menjelaskan bahwa keluarganya telah menjadi korban dari pemerintah yang korup seperti di Konoha. Ayah Elton adalah seorang polisi jujur yang dieksekusi karena berani mengkritik permainan maut ini. Dan menurut Elton, jika Ben menang, dia bisa membuka seluruh kebusukan sistem. Karena itulah Elton setuju untuk membantunya. Dia lalu menceritakan soal almarhum ayahnya yang pernah membangun bunker rahasia di perbatasan kota, dan di tempat itulah Ben bisa bersembunyi sampai permainan berakhir. It's you against the world either way, brother. I'm not the initiator. Malamnya, Ben kembali merekam vlog, tapi kali ini berisi pesan untuk anaknya di masa depan. Namun, keesokan paginya, ibu Elton memergoki Ben keluar kamar dan berniat melapor ke panitia Running Man. Elton sempat mencegah sang ibu, namun saat tahu kalau para algojo akan datang dan menghabisi mereka tanpa pandang bulu, Elton justru merasa tertantang. Alhasil, dia pun nekat menghubungi panitia. I just need 5 minutes of fun with these guys before we do. Fun? Ternyata Elton sudah menunggu momen ini sejak lama, sebab dia ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Dia bahkan telah memasang jebakan di setiap sudut rumah, dan begitu rombongan algojo datang, pertempuran epik pun dimulai. He's here! Richards is in the hall! Go, go, go! Come on! Setelah berhasil membantai pasukan bersenjata, Elton lantas mengajak Ben turun ke ruang rahasia di bawah tanah. Namun, begitu si algojo blonde berhasil dilumpuhkan, Killian lalu meminta untuk berbicara langsung dengan Ben. Dengan bangga, Killian memberitahu bahwa aksi Ben membuat rating acara melonjak tajam. Ben membalas dengan kemarahan, sebab orang-orang tak bersalah menjadi korban dan semuanya justru dijadikan tontonan. Dia juga mempertanyakan kenapa Killian tidak memakai deepfake saja, tapi dengan santuy, Killian menyebut bahwa kematian yang nyata lebih menarik dan menguji adrenalin. Make sure my family gets some money. Richards, don't go. Killian lalu memerintahkan Ben membunuh algojo blonde demi mempertahankan rating. Dan inilah keputusan yang diambil Ben.
Setelah itu, Ben dan Elton langsung gaspol menggunakan mobil. Elton kemudian memberikan peta menuju bunker rahasia. Namun di tengah itu tiba-tiba berkat peledak yang telah disiapkan Elton, Ben berhasil menghabisi Algojo Blonde dan mendapatkan bonus besar. Namun saat Ben tiba di lokasi bunker, dia mendapati tempat itu sudah berubah wujud. Pemerintah telah membangun kota baru di atasnya, sementara bunker tersebut sudah dihancurkan. Ben pun sempat bersembunyi dan beristirahat di area yang seperti kota mati itu. Namun pada akhirnya, dia memutuskan memberi penonton tontonan yang mereka idam-idamkan. Saat drone mulai mendekat, Ben langsung membajak mobil seorang perempuan cantik bernama Amelia. Now! Car is damaged. Your car is damaged. Jesus! Amelia mengira Ben adalah orang gila seperti yang ditampilkan di TV. Namun Ben mencoba menjelaskan bahwa acara itu memutarbalikkan fakta. Bahkan ia menceritakan tentang keluarganya agar lebih meyakinkan. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, sekelompok kriminal memblokir jalan untuk menangkap Ben demi hadiah. Tapi siapa sangka inilah yang terjadi berikutnya. Instead of me. They wouldn't do that. Karena hal itu bisa merusak rating, drone justru membunuh para kriminal tersebut. Disitulah Ben sadar bahwa semua hal bisa dilakukan demi rating yang bagus. Lalu Ben menyerahkan senjatanya ke Amelia untuk membuktikan kalau dia bukan orang jahat. Tak lama kemudian, tayangan Running Man mengumumkan bahwa Ben telah menculik Amelia. Bukan itu saja, panitia juga membuat seolah-olah Amelia meminta pertolongan. Welcome to the Running Man. Sementara di depan, pasukan Algojo dan para penonton sudah menunggu kedatangan mereka. Tapi Ben sadar mereka tidak akan membunuhnya dulu, sebab dia terlalu berharga bagi rating. Akhirnya Ben menghadapi pemimpin para Algojo dan mengaku bahwa dirinya membawa bom. Jika mereka mendekat, semuanya akan meledak dan itu tidak akan menjadi tontonan yang menarik. Lalu Ben menuntut pesawat menuju Kanada untuk dirinya dan Amelia. Dan sesuai dugaan, Killian pun menyetujui tuntutan itu. Demi apa? Yap, lagi-lagi demi rating. Act terrified when Makoni. Sebelum masuk pesawat, Ben memaksa pemimpin Algojo membuka topengnya. Ternyata dia adalah Eric, peserta yang bertahan 29 hari di musim pertama dan kemudian beralih menjadi Algojo. Ben juga menyadari bahwa para pilot adalah Algojo, namun dia tahu Killian belum akan membunuhnya. Plot a route over the richest homes from here to Canada. Anyone sneaks up on me, it's gonna be a real short ride. Killian kemudian menghubungi Ben dan mengungkap kalau dia sudah tahu bahwa bom itu palsu, sebab Ben telah dipindai sejak naik pesawat. Saat itulah Eric langsung menodongkan senjata, tetapi Killian justru memerintahkan Algojo lain melucutinya. Dia juga meminta waktu untuk bicara empat mata dengan Ben melalui video call. Killian menawarkan Ben posisi sebagai Algojo dengan bayaran $5 juta per musim, dan tugas pertamanya adalah membunuh semua Algojo di pesawat. Dengan tegas Ben menolak, tapi Killian mengancam akan membunuh anak dan istrinya. Sesaat kemudian, Killian memperlihatkan video penyerangan di rumah persembunyian keluarganya Ben. Melihat itu, Ben pun langsung ngamuk sejadi-jadinya. Setelah rekaman tersebut ditayangkan di TV, singa yang tertidur dalam diri Ben semakin terpancing untuk keluar. Alhasil, dia pun terpaksa brutal dengan menyerang semua pilot. Altitude alert. Altitude alert. Kini tersisa Eric yang bersembunyi entah di mana. Hingga saat Ben sedang mencarinya, tiba-tiba tapi naasnya Ben terpojok, sehingga Eric memiliki kesempatan emas untuk membunuhnya. Namun Ben lebih dulu melakukan hal ini. You outran fate! Setelah itu Ben menyuruh Amelia menggunakan satu-satunya parasut yang tersisa.
Ben lalu menuju ruangan pilot dan berbicara untuk yang terakhir kali dengan Killian. Tapi lagi-lagi dia menolak menjadi algojo. Ben justru menyiarkan kebenaran tentang bagaimana permainan ini menghancurkan hidup orang miskin. Dia juga mengungkapkan pembunuhan keluarganya dan penggunaan deepfake untuk memanipulasi orang-orang. Tentu saja Killian tidak membiarkan acaranya menayangkan bacotan Ben tersebut. Dengan keahlian di atas rata-rata, pernyataan Ben justru diganti dengan deepfake, yang membuat seolah-olah Ben hendak menabrakkan pesawat ke studio. Killian lalu mengambil alih pesawat dari jarak jauh. Namun sebelum pesawat menghantam gedung, tiba-tiba... Tak lama kemudian, Steve merilis video analisis yang membongkar seluruh kebohongan acara tersebut. Selain itu, dia juga mengungkap teori tentang kemungkinan Ben selamat dari ledakan pesawat. One of the Flying V Mark II state-of-the-art safety features was a crew escape pod. He's still here, you shit-eaters. 2 hari kemudian, anak dan istrinya Ben terlihat hidup dengan identitas baru. Namun saat sedang belanja di supermarket, tiba-tiba kasir mengatakan kalau seseorang membelikan anaknya Sheila sepasang kaos kaki. Rupanya orang itu adalah Ben yang kini menunggu di luar supermarket dengan penyamaran. Beberapa saat kemudian, penonton mulai menuntut acara ditutup. Sementara Bobby juga sudah tobat dan menolak menjadi pembawa acara. Alhasil, kini Killian terpaksa naik panggung dan menjadi pembawa acara dadakan. Namun tiba-tiba, terjadi penyerangan dari arah penonton. Killian mencoba kabur tapi dia terjatuh dan berhasil dipojokkan oleh Ben yang memimpin pemberontakan. Three, two, one. And action. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa perjuangan seorang ayah tidak akan ada batasnya, apalagi demi istri dan anaknya. Apapun rela dia korbankan, bahkan nyawa jadi taruhan. Semangat untuk para ayah yang sedang berjuang, karena jika lancar rezeki, maka lancarlah barang istri. Itu saja ya guys.